Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Sudah 14 tahun kita gak ketemu. Ada hal yang kemarin dari seminggu ini saya renungkan. Dan ini yang yaitu tentang yang namanya jurang. Saudara, saya sudah terima cukup banyak hari-hari ini. Cuman masalahnya yang saudara dan saya terima ini semua yang di rohani. Dan kita perlu untuk itu jadi daging. Nah, hari ini saya nggak bicara caranya atau bagaimana, nanti biar Tuhan tolong. Tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara, tanpa sadar, saudara dan saya ini punya dunia yang berbeda dengan semua yang dari Tuhan. Saya ulang dan saya coba jelaskan. Kita ini berdiri di dunia kita, di hidup kita, di wadah kita, di kondisi kita, baik kondisi fisik, kondisi hati, kondisi jasmani, kondisi keuangan, semua kondisi. Dan semua area yang saudara hidup sekarang adalah areamu, area kita. Dengan semua struggle-nya, dengan semua perjuangannya, dengan semua yang tadi saya sempat bahas tadi, area-area yang sebenarnya yang saudara dan saya sedang berdoa, ada yang namanya area kemuliaan. Saya gak ngomong masa deh, ada area kemuliaan yang tahu-tahu saudara dan saya bisa nyebrang ke sana. Sebuah area yang saudara itu jauh lebih limpah, berkali-kali lipat lebih banyak, jauh lebih kudus buat kita yang najis, jauh lebih dalam, jauh lebih limpah untuk kita yang ngepas, jauh lebih tinggi, jauh lebih ajaib. Masalahnya adalah area itu dengan area hidup kita ini sekarang itu adalah dua dunia yang beda. Dan tanpa sadar sebenarnya ada sebuah celah, ada sebuah gap, ada sebuah jurang yang memisahkan. Waktu saudara diperkenalkan dengan Bright and Bloom kemarin, jadi ini masih lanjut Bright and Bloom, masih lanjut yang hari-hari ini Ibu Gembala kita, pemimpin kita, Ibu PMI yang terus cerita tentang sumpah. Nah, poinnya seperti ini, saudara, ada jurang-jurang yang saudara dan saya perlu lewati. Masalahnya di antara jurang itu, yang namanya jurang atau celah itu seringkali adalah sesuatu area kosong yang tidak bisa terseberangi. Nah loh. Contoh, di kami para penyembah, kita ini diajari untuk jadi orang-orang yang bisa nembus ke tempat kudus. Tapi ada orang-orang yang pegang mic untuk nembus ke tempat kudus, ada satu area yang itu sudah batas dia terjauh dan dia tidak bisa masuk lebih dalam. Sudah nyoba berkali-kali pun, sudah bertahun-tahun pun, itu seperti saudara engkau sudah di tepi jurang dan ini ruang maha kudus yang kamu gak bisa masuk. Yang kadang tanpa disadari, ya saudara tahu atau enggak, mungkin saudara yang kenal kami mungkin cukup tahu, seringkali itu bikin stres di situ. Mesti ngapain ya? Mesti diapain? Karena gak bisa dipungkiri, kamu yang mimpin, kamu yang memimpin barisan, ya kamu yang harus bawa masuk. Mau pakai jurus apapun, tak jurus merendah, jurus apapun, ada area di mana seringkali sudah terpisah dengan celah atau jurang bahkan. Nah, termasuk dengan kemuliaan, termasuk dengan berkat. Saya ngomong yang real aja. Orang yang tadi saya bahas, kelompok yang tadi saya bahas, waktu ditanya, apa mimpi terbesarmu? Punya 3 juta tiap bulan. Yang saya pribadi, buat bensin saya tiap bulan gak cukup. Saya tuh sekali isi bensin 550 ribu seminggu 2 kali. Belum e-tol. Itu baru bensin. Nah kalau 2,5 juta, 3 juta ya gak bisa. Saya mengerti. Makanya saya mau ajak saudara, mari dengan hati masing-masing hari ini berurusan dengan Tuhan. Karena tanpa sadar saudara ini dan saya
Ada area tertentu yang ini sudah celah, yang ini ada jurang, yang saudara udah mentok. Mau seperti apapun gak bisa nyebrang. Ada orang-orang yang susah nyebrang ke tempat kudus. Sehingga saudara butuh orang-orang yang punya jembatan ke sana. Masalahnya semua saudara dan saya ini, kita semua punya celah, kita semua punya jurang. Saya mau bicara dari sisi saya. Dari sisi saya, di antara semua para pemimpin, saya mau berani memastikan saya ini salah satu orang yang paling, Tuhan Yesus audzubillah, paling brengsek dan paling broken lah. Paling kurang ajar dan semuanya. Jadi kalau saudara mirip-mirip dengan saya, modalmu gak banyak untuk masuk ke area kemuliaan, saudara gak punya jembatan, gak punya jalan tol untuk masuk ke sana, gak usah jalan tol lah, rakit aja buat nyebrang. Saya mau berkata dari sisi saya, dari sisi orang yang saya terima anugerah cukup banyak di atas semua brokenness, di atas semua kemiskinan, di atas semua kekurangan yang pernah dilewati. Ada area yang jadi jurang yang membuat saudara dan saya gak bisa nyebrang. Buat orang tadi, 3 juta itu sudah nyebrang jauh. Buat dia 3 juta itu udah kemuliaan sekali. Saudara ngerti sampai sini? Halo? Buat orang tersebut 3 juta itu sudah mulia. Tapi maafkan saya, buat saya 3 juta gak cukup. Dan waktu saya menyadari kondisi itu dan saya melihat kondisi dari banyak pasukan, dari banyak orang-orang yang saya kenal, saya mengerti ada yang namanya jurang. Mari kenali jurang itu. Mari jujur dan mari berdoa untuk kita, untuk Tuhan lakukan sesuatu supaya kita bisa menyeberang. Amin. Mari saya akan kasih sebuah contoh. Ada satu jurang yang tidak bisa terseberangi, mau dengan cara apapun, saudara. Ini ada satu jurang yang tidak bisa diseberangi. Tapi saya pengen saudara lihat itu sebagai contoh. Lukas 16. Ayat 19, saudara tahu kisahnya. Ini orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari. Jadi saya bisa bayangkan apa yang dia kerjakan tiap hari. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saya pengen selalu lihat dua dunia. Buat si Lazarus yang miskin, dunia orang kaya ini adalah kemuliaan, area kemuliaan, dunia kemuliaan yang dia gak bisa jangkau. Dia gak akan pernah mimpi sejauh apapun, dia akan cuma mentok pintu rumah bagian luar dari orang kaya ini. Dan percayalah, orang ini tidak akan datang ngambil remahan dari kaki meja itu, dari meja orang kaya itu. Dan percayalah, orang kaya itu tidak akan keluar nganterin sendiri remahan. Yang nganterin siapa? Entah hamba atau siapapun di rumah itu. Mereka tidak akan terkoneksi secara langsung, betul? Yang satu punya dunianya di luar, ada tembok besar yang kamu gak bisa masuk. Yang satu si kaya juga gak mungkin bermurah hati ngambilin remahan yang jatuh. Orang kaya gak mungkin ngambilin remahan. Wih, remahan sayang. Terus dia kumpulin, saya berbaik hati. Kecuali mungkin saudara, orang-orang kaya seperti saudara bisa. Tapi yang orang ini menurut saya enggak. Jadi dia tidak akan kumpulkan remahan terus antar, ini buat kamu. Gak mungkin. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saya berdoa saudara dan saya adalah orang-orang kaya yang dibawa ke pangkuan Abraham. Amin. Kalau saudara daripada saudara kaya gak masuk surga, terus saudara berpikir lebih baik miskin dong masuk surga. Oh enggak, lebih baik kita kaya dan di pangku Abraham. Amin. Itu loh saudara. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur.
Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kali ini gantian, saudara. Cuman masalahnya gantiannya kekal. Jadi jangan mau gantian yang kekal sampai kayak gitu, saudara. Kejar kekekalan dengan semua kebaikan, kemurahan, dan kekudusan kebenaran Tuhan. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ada yang nyiksa hati dan batinmu. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan kau sangat menderita. Selain daripada itu, perhatikan ini. Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Saudara, ada jurang yang tidak terseberangi yang memang dijadikan pemisah, di mana semua yang jahat, semua yang kotor itu tidak bisa masuk ke tempat kudus, tidak bisa nyebrang ke dalam. Dan jurang pemisah ini yang saya pengen saudara mari pelajari. Kenapa saudara dan saya perlu benar-benar ngalami semua covenant yang kemarin dan hari-hari ini sedang dicurahkan, yaitu bright and bloom. Supaya saudara dan saya bisa mengerti dan mengalami tidak cuma 3 juta tapi 30 tapi 300 atau berapapun jumlah dan bentuknya. Nah, menurut saya saudara dari muka saudara, saya tahu saudara sudah menangkap jurang-jurang di hidup saudara. Di terjemahan aslinya dibilang begini. Di bahasa Inggrisnya ditulis seperti ini. Between us and you, a great chasm has been fixed. Kata chasm itu adalah sebuah kata chasm dari bahasa Inggris itu sebuah jurang dalam yang sengaja untuk memisahkan. Itu seperti palung, seperti gap yang sengaja memisahkan. Itu jurang. Tapi kata chasm yang kedua itu bukan cuma diterjemahkan secara fisik, ada jurang pemisah antara satu gunung dengan gunung yang lain, satu area dengan area yang lain, dipisahkan lembah atau jurang. Tapi kata chasm juga disebutkan, diartikan sebagai sesuatu yang sangat dalam yang menjadi pemisah antara batinmu dengan batin seseorang. Seperti sebuah gap, seperti sebuah perpecahan, seperti sesuatu yang terpotong atau sesuatu yang terpisah, yang memisahkan. Entah itu bentuknya seperti trauma ataupun atau kejadian atau apapun yang membuat saudara dengan seseorang. Entah kamu dengan orang tuamu, kamu dengan anakmu, atau saudara pasangan suami istri, atau saudara pertemanan saudara atau apapun. Kalau ada gap yang untuk nyebrang saudara perlu taruh ego sejauh-jauhnya, banting pride sebawah-bawahnya, itu namanya chasm. Dan seringkali selain jarak fisik atau jarak ekonomi atau kesenjangan atau apapun itu, ada orang-orang tertentu yang memang dirinya dengan Tuhan ada bentangan, ada celah, saya nggak bilang, ada celah bukan celah, ada yang misah. Hatimu nggak bisa nangkep ini apa maksud. Sehingga ada orang-orang tertentu mau menjerit seperti apapun, kamu gak akan bisa bawa orang masuk ke dalam. Ada orang-orang tertentu yang kamu menjerit seperti apapun. Saya dari kecil saya punya masalah dengan celah dan jurang ini. Contoh adalah di kampung saya ini anak paling miskin lah dengan mama saya di kontrakan kecil gitu. Tapi semua teman-teman saya punya sepeda.
Dan siap sore, entah itu minggu atau hari biasa, pokoknya selesai jam sekolah kan biasanya kita kalau masih kecil kan saudara pasti tidur siang, betul ya? Dan siang sebelum keluar, saudara biasanya dikasih bedak sama mama yang putihnya kemana-mana itu. Dan hari itu kerjaan saya satu, teman-teman saya sepedaan, saya akan lari di belakang kayak anjing ngikutin. Berharap apa? Berharap salah satu dari mereka capek. Dan harapan kedua adalah mereka berkata, pakai aja Leo, dipinjemin. Dua harapan yang sangat jarang terjadi di hidup saya. Biasanya mereka ngasih kalau sudah mau maghrib. Padahal zaman dulu alarm pulang ke rumah adalah maghrib. Azan itu semua langsung bubar. Ya pulang. Di saudara yang dulu kampung yang pernah muda, yang angkatan 70-80 pasti tahu. Dan hari itu baru main sepeda bentar sudah diminta. Kenapa? Apa yang saya coba cerita? Itu gap. Sama seperti sebagian saudara dan saya hari ini. Saudara lihat orang diberkati Tuhan, saudara lihat orang dipakai Tuhan, saudara lihat orang ngalami Tuhan. Tapi saudara tahu kenapa jarak saya ke situ jauh sekali. Itu chasm, itu gap, itu split. Ada yang memisahkan antara areamu hari ini dengan kemuliaan yang Tuhan mau buat. Ini yang hari-hari berapa hari ini, ibu coba teriakan dan para pemimpin coba teriakan di sini. Ayo. Saya mengerti kondisi stres saudara. Dan mereka dari kemarin saya doa Tuhan. Saya ini ngobrol dengan beberapa pemimpin ini gimana caranya ya. Karena semua celah, semua jurang ini perlu jembatan. Khusus area tadi memang tidak bisa terseberangi saudara. Itu sudah kekekalan, itu gak bisa terseberangi. Kalau mau nyebrang waktu selama saudara dan saya nginjek bumi. Begitu sudah diputuskan satu di sorga, satu neraka, oh jembatannya gak akan pernah bisa dibangun. Tapi untuk saudara hari ini masih nginjek bumi. Saudara dan saya perlu jembatan yang dibangun. Caranya seperti apa? Biarkan Tuhan lakukan sesuatu di hidup saudara dan saya, dan saudara ikutin. Saya mau kasih saudara sebuah contoh yang mungkin sudah sangat umum. Mari buka, ada satu jembatan yang dibangun, yang bahkan Tuhan Yesus sendiri pun kerjakan. Even Tuhan Yesus sendiri pun kerjakan. Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan heeh. Baru dikit. Padahal di layar ada loh saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saya pernah bahas ini cukup lama. Di terjemahan Aslinya ditulis inilah the tree of life of Jesus Christ. Jadi inilah disebut silsilah itu bukan di terjemahan saya pakai kata tree of life, pohon kehidupan. Nah, saya mau berkata seperti ini. Tuhan Yesus punya sisi Tuhan. Tapi begitu dia harus berurusan dengan manusia di bumi, dengan semua maut dan apa yang terjadi yang dia kerjakan sama di bumi, dia perlu benerin, dia perlu muncul, dia perlu anak tangga, dia perlu naik ke sebuah panggung atau posisi atau sebuah tempat yang dasarnya dibangun dengan benar. Makanya Alkitab tulis seperti ini, inilah silsilah Tuhan Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tuhan Yesus dari sisi manusianya, dia gak mungkin lahir dari orang sembarangan. Perlu tubuh yang pernah berurusan dengan Tuhan. Perlu keturunan, perlu bloodline yang pernah berurusan dengan Tuhan. Dan urusannya dan perjanjiannya dan firman-Nya masih turun-temurun di darah itu. Sampai sini ngerti? Oke.
Nah, karena Tuhan pernah berurusan dengan Daud, karena Tuhan pernah berurusan dengan Abraham, Tuhan Yesus berkata, Allah Bapa berkata hari itu mereka rapat, mereka berkata, aku akan lewat jalur ini secara daging. Kalau itu disebut tree of life, pohon kehidupan, saudara bayangin ini Tuhan Yesus, saudara dan saya sedang bahas semua bright and bloom. Bayangkan Tuhan Yesus adalah bunga dan buahnya. Ada Daud sebagai ranting dan dahannya, dan akarnya ada Abraham yang sudah taruh, yang jadi akar, jadi dasar. Kenapa? Saudara, bagaimanapun Daud ini orang yang sangat luar biasa sekali. Saudara, ada 930 ayat yang bahas tentang Daud. 930, banyak gak? Banyak. Nama Yahweh atau Adonai itu sebut 2000-an sekian kali. Soalnya kebayangan Daud itu ceritanya hampir setengah Alkitab ditulis nama Daud 930 ayat. Oke, 930 ayat. Dan kira-kira hanya sekitar 60 atau 70 ayat yang cerita tentang kemuliaan Tuhan, berkatnya, cinta Tuhan di hidup Daud. Sorry, jangan cinta lah. Pokoknya cerita tentang kemuliaan, tentang kemakmuran itu kira-kira ada 60 ayat. Biar gak salah. Ada sekitar 60 ayat dari 930, ada 60 ayat kira-kira 7% yang bercerita tentang kemuliaan Tuhan di zaman Daud. Coba saudara berpikir, dari 930 ada 60 ayat yang isinya kemuliaan. Coba saudara agak-agak mikir dikit, kira-kira sisanya isinya apa? Dari 100% cuma 7% yang cerita tentang kemuliaan yang Tuhan kerjakan hidup Daud. Cuma 7%. 93%-nya apa? Silahkan jawab sendiri. Ada 135 pasal dan 135 kisah. Jadi 135 pasal dan kisah tentang kejatuhan, tentang proses, tentang kegagalan, tentang pertobatan. Salah satu orang yang bahkan Tuhan Yesus berkata, aku harus lahir dari bloodline orang ini. Orang yang meskipun anaknya bunuh-bunuhan. Orang yang meskipun anaknya satu yang pria perkosa yang perempuan, terus yang satu lagi Absalom marah, dibunuh, dibalas. Orang yang sama yang jatuh di sotoh istana adalah orang yang sama yang hari itu gundik-gundiknya diperkosa di sotoh yang sama tempat dia jatuh. Orang yang sama yang salah hitung harus mati 70.000 orang, 70.000 orang mati di bawahmu, di bawah kepemimpinanmu, itu masalah besar. Orang yang sama yang harus nyebrang ke Filistin pura-pura gila. Orang yang sama demi nolong pasukannya, dia datang ke Nob. Nob itu kota tempat para imam tinggal. Dia minta ada roti tidak, ada senjata tidak. Gara-gara dia minta roti dan senjata dan pedang-pedang yang gue lihat kalau gak salah. Itu 60 atau 70 sekian puluh orang imam itu dibantai Saul. Padahal saudara dan saya bisa berkata, aku kan harus ngasih makan keluargaku. Tapi gara-gara kamu nyebrang masuk ke situ, ada keluarga besar Lewi yang dibunuh gara-gara kamu. Orang yang dilewatin apapun ya saudara. Sekian banyak drama, sekian banyak goncangan roller coaster kehidupan.
Orang yang sama yang selalu ngomong selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Refnya asik banget. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Daud bilang apa? Tetaplah Allah. Menurut saya hari itu Bapak lihat, Yesus lihat dari sorga dan berkata, aku harus lewat bloodline-nya orang ini. Itulah kenapa Yesus perlu naik di anak tangga yang dibangun oleh Daud. Disebut namanya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Dan begitu turun ke bawah, ke akar, seseorang yang memulai penyembahan dari semuanya. Orang yang bahkan melakukan lebih besar dari apa yang Habel lakukan. Namanya Abraham. Yang waktu diminta anaknya, dia berkata, Syah. Saudara, kata worship pertama kali di Alkitab itu di momen di waktu Abraham ngomong ke bujang-bujangnya. Aku mau naik ke atas, aku mau sembahyang. Kejadian 21 ayat 5 kalau tidak salah. Di situ kata worship pertama kali disebut dan di bahasa Ibrani-nya pakai kata syaha. Yang artinya bukan cuma to bow down to honor, bukan cuma menunduk dan memberi penghormatan, tapi terjemahnya dibilang kau boleh lakukan apapun. Abraham berkata ke Tuhan, engkau boleh lakukan apapun, aku setuju denganmu. Makanya waktu Allah Bapa datangi dia dan berkata, Abraham, aku minta Ishak. Dia berkata, Syah, kau boleh lakukan apapun. Saudara ngerti apapun? Apapun ngerti? Baik yang kelihatannya baik dan yang kelihatannya gak baik. Baik yang enak maupun yang paling tidak enak, dia berkata, aku menyembah engkau. Enak gak enak, aku nyembah. Dan hari itu Tuhan sudah lihat, seperti one day dia menubuatkan anakku, aku akan taruh anakku yang tunggal di salib. Karena itu aku akan pilih lewatkan jalur ini. Saudara, apa yang dikerjakan Abraham, dikerjakan Daud itu jembatan. Saudara, dan saya perlu, poinnya seperti apa, Pak Leo, poinnya seperti apa sesederhana ini, saudara. Saudara, jalanlah dengan Tuhan. Cara jalannya gimana? Kalau saudara ketemu jurang, itu area yang terlalu jauh, langkahlah. Karena saudara dan saya perlu seperti ini. Semua benih, semua firman, semua kebenaran sudah ditanam bertahun-tahun di hidup saudara. Dia akan jadi jembatan kalau kamu jalan. Kalau kamu diem, dia gak akan ngapa-ngapain. Semua yang dari Tuhan akan tahu-tahu aktif dan beroperasi waktu saudara memutuskan langkah. Tahu-tahu jembatan iman itu akan muncul dan semuanya. Tuhan aku getar, Tuhan aku takut, Tuhan aku gak tahu mau ngapain. Ini sudah di luar jangkauanku. Nah justru begitu di luar jangkauanmu, bukankah itu waktunya yang ilahi ini terjadi? Iya Tuhan, ya udah. Sampai saudara nyebrang. Saya tahu getarnya, saya tahu takutnya, saya tahu sampai hari ini aja saya berhadapan gak? Masih. Saudara pikir, saudara pikir nyanyi Yahweh, Yahweh. Saudara pikir mudah? Buat saya gak mudah karena saudara gak kenal saya. Untungnya ada kakak-kakak dan pemimpin yang cukup kenal struggle yang saya punya. Saya gak bisa cuma sekedar pakai tali dan berkat dengan darahmu aku maju. Jujur ya di sini ada getar,
Ada iman yang saya harus keluarkan, ada kepala yang saya harus tundukkan, yang saya tidak mungkin nunduk cuman secara fisik. Di sini kalau nggak ngikut nggak bisa. Yahweh. Saudara, kenapa perlu jembatan ini? Saudara, kemarin terus ya. Kemarin saya lihat seorang rabi ngajar tentang nama Yahweh. Saudara, satu nama Tuhan yang tidak ada huruf vokalnya. Satu nama Tuhan yang tidak ada huruf vokalnya. Yang semua orang di seluruh dunia ini, dari angkatan yang dulu sampai angkatan ke depan nanti, Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus datang lah pokoknya. Satu nama yang cara penyebutannya yang dari orang lahir sampai orang mati itu nyebutin. Nama Yahweh, saya baru tahu aturannya menyebutkan dia itu gigi nggak boleh gigit. Saudara tahu gigi nggak boleh gigit, nggak boleh nutup. Gigi nggak boleh nutup itu sama seperti momen dimana hari dimana waktu saudara di para imam itu ada hari dimana mereka harus ngasih persembahan itu domba-domba yang belum punya gigi. Artinya saudara naruh sesuatu dimana saudara nggak bisa gigit balik. Saudara ngerti maksud saya nggak? Waktu saudara nurut dengan Tuhan dan saudara nggak gigit balik, saudara nggak ngelawan atau saudara tidak punya Tuhan saya nggak mau ini, saya mau itu gigit balik. Itu saudara punya gigi buat gigit. Atau saudara sering menolak dalam diam, enak rendah hati. Kenapa ada momen-momen di mana domba yang dibawa buat persembahan itu domba yang belum ada bergigi? Kenapa? Supaya nggak gigit balik. Artinya adalah bukan supaya dombanya nggak gigit balik. Saudara punya kekeluhan, saudara punya sebuah penyerahan, sebuah trust yang saudara bisa berkata, trust you, aku ikut. Aku tidak mempertanyakan, aku nggak protes, aku nggak perlu berantem dengan kau Tuhan. Aku ikut. Nah, nama Yahweh itu disebutkan dengan cara seperti itu. Makanya dari bayi lahir sampai orang meninggal, ini ada di DNA, ada di hidup saudara dan saya. Yang cara nyebutnya adalah itu seperti nafas. Gigimu gak akan nutup, lidahmu juga gak gerak. Lidah gak gerak artinya kamu tidak perlu mengeluarkan kata kalimat untuk menahan Tuhan atau ngelawan atau ngeluh atau whatever it is. Saya cuma bertanya, bayi lahir, terus nangis, tuh, betul? Soalnya pernah lihat orang meninggal dipanggil Tuhan. Saudara sadar gak sadar, percaya gak percaya, di roh, hati, batin, tubuhmu sekarang ada roh Tuhan yang namanya ini nama ajaib sekali. Dan itu ada di roh, batin, dan bahkan di rangkaian DNA saudara. Hari itu Tuhan Yesus butuh jembatan itu. Butuh anak tangga yang dibangun Abraham, dibangun Daud. Dan jembatan dan anak tangga yang orang-orang ajaib ini bangun. Membuat Tuhan Yesus secara daging, penyerahan sudah ada di dagingnya, betul? Betul? Contoh paling gampang lah. Orang Batak, orang Ambon, saudara lahir sebagian besar dari kita ini suara jelek itu jarang. Betul ya? Oke. Jadi suara kita itu jarang jelek. Suara orang Batak, Ambon, orang Timur biasanya suaranya bagus-bagus. Itu memang ada di DNA saudara gitu. Orang Batak itu kenapa paling banyak jadi pengacara? Orang mereka salah aja ngotot kok. Apalagi bener. Yang Batak-Batak ketawa-tawa. Saya juga orang Batak, keluarga saya udah galuh. Cuman saya lahir besar di London cukup lama. I'm sorry about that.
Enggak. Saya lahir di Jawa Timur, jadi darah Jawa saya juga cukup banyak. Itu DNA. Ngotot itu sudah bagian dari warna hidup kita gitu. Saudara yang keturunan Chinese, nggak tahu apapun bawaannya, soalnya bisa lihat kesempatan di mana-mana kan. Bisa dagang nih. Itu otomatis dari dagingmu, dari batinmu, pikiranmu, perasaanmu tato ngalir keluar aja. Hati yang nggak pengen nyerah, yang selalu bawanya pengen ngotot gitu. Jarang makanya lihat orang Batak ngomong pelan-pelan tuh jarang banget. Apalagi makin nambah tuak itu volume itu ada amplifier tuh nambah saudara. Itu volume makin gede itu. Lihat orang di Lapo tuak itu ya saudara. Makin malam tuak makin banyak, pecah suaranya bisa dari pecah 2 suara, 3 suara, 4 suara, lama 7, 8 sampai bariton. Maaf ya Tuhan contohnya kayak gini biar saudara. Dan Tuhan Yesus begitu lahir, penyerahan, kerelaan, kecenderungannya untuk setuju dengan Bapa itu gede. Kenapa? Di dagingnya udah banyak. Di sisi ilahinya sampai sisi jasmaninya, di Taman Getsemani dia berkata, kalau boleh ini enggak. Saudara, Tuhan Yesus itu gak pernah gak setuju dengan Bapa. Soalnya akan menemukan seumur hidupnya gak pernah nawar. Tapi ada sekali peristiwa di Taman Getsemani. Jiwanya gak tahan, dagingnya gak tahan. Sama seperti waktu Abraham gak tahan, waktu Daud gak tahan. Kalau boleh, saudara itu nawar gak? Nawar, itu nego. Kalau boleh, cawan ini lalu daripada aku. Tapi karena di dagingnya sudah ada jembatan yang dibangun Abraham dan Daud, dia berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Tuhan Yesus ingat hari itu di sorga dia lihat Daud nyanyi, selain kau tiada yang lain. Dia ingat waktu Abraham berkata, Syah, kau boleh lakukan apapun, aku tetap nyembah engkau. Semua saudara dan saya punya celah, punya jurang. Yang saudara harus jalan maju ke depan. Saya tahu rasanya ada area yang terlalu jauh kok. Kadang dengar kesaksian sekian orang kayaknya saya nggak mungkin ya. Kadang bukannya hati makin benar, saudara makin kesel gitu. Bukan dengar kesaksian, bukan dikuatkan, saudara makin kesel. Boleh nggak saudara? Ayo nyebrang. Bright and Bloom ini dan juga sumpah Tuhan yang Tuhan coba sampaikan lewat ibu, lewat sekian memimpin. Itu tujuannya supaya saudara dan saya bisa nyebrang. Selain bangsa kita bisa nyebrang ke kemuliaan. Dan masalahnya jembatan itu akan muncul satu demi satu waktu saudara memutuskan untuk jalan dengan iman. Jalan dengan iman. Nanti luka lagi gak ya? Nanti gagal lagi gak ya? Sudahlah, aku mau berkata di hatiku, dia Tuhan tidak akan menipu dan membohongiku. Jalan. Dia Tuhan yang tidak akan membunuhku. Dia Bapa yang tidak akan pengen bunuh saudara. Atau jembatannya kebangun. Ayat terakhir. Ada satu perkataan, ada satu hal yang saya baru ngeh. Mari buka di Ibrani ayat 11. Saudara tahu lah kalau bicara Ibrani 11, ini bicara tentang orang-orang yang para pahlawan iman, faith champions. Ibrani 11 saudara akan menemukan ini adalah list atau daftar nama orang-orang yang hidupnya bagaimanapun mereka berdiri
Akan ada satu ayat saya akan bacakan. Saya pengen saudara tahu ada orang-orang yang bisa berdiri di celah. Oke, cuman saya nggak pengen saudara menerjemahkan secara harfiah. Tapi bagaimanapun ini firman, ada sisi hati, ada sisi roh. Oke. 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara. Saudara mengerti arti kata mengembara? Mengembara itu perjalanan kok. Sini sana kiri kanan, Tuhan suruh sana sana, Tuhan suruh sini kiri, Tuhan suruh merendah merendah, Tuhan suruh beriman beriman, Tuhan suruh sukacita sukacita, Tuhan suruh jalan mulai bisnis bisnis. Itu bagian dari perjalanan. Dan saya mau pakai kata mereka yang mengadakan perjalanan, karena di situ pakai kata wandering atau perjalanan dengan Tuhan, yaitu para pahlawan iman, faith champions ini. Mereka mengadakan perjalanan di padang gurun. Mereka lewat padang gurun enggak? Mereka lewat. Di pegunungan naik turun lewat enggak? Lewat. Dalam goa-goa mereka masuki. Mereka harus berlindung di situ. Entah itu ada hujan, sedang musim dingin di sana, atau sedang terik matahari sedang menyakiti dagingmu begitu rupa. Dan yang terakhir ada satu kata yang mirip-mirip chasm, yaitu celah gunung. Ada orang-orang yang berdiri di celah, yang hidupnya lewatin celah, yang mereka nyebrang dari tempat satu ke tempat yang lain. Siapa itu? Para faith champions, juara-juara iman. Yang saudara sadar gak sadar, ada orang-orang yang sampai kapanpun mereka juga dari awal memulainya dengan Tuhan, dan ujungnya mereka nyebrang ke area yang jauh dari yang mereka bisa harapkan, impikan dan fantasikan. Pesan Tuhan hari ini adalah satu: adakanlah perjalanan dengan Tuhan, saudara. Jangan tunggu dia jemput saudara. Cara-cara berpikir, cara bersikap seperti anak-anak yang nunggu dibukain pintu, nggak bisa. Saya dengan istri saya, dengan pasukan kami pegang 4 provinsi. Kemarin kalau beberapa pemimpin atau beberapa orang, beberapa kelompok harus cari 10.000, saya harus cari 40.000. Dan percaya tiket ke Papua itu nggak murah, saudara. Yang bulan kemarin saya nggak tahu habis berapa, saya nggak ngitung. Cuman yang awal tahun Februari, Maret atau April saya lupa, tiket kami berempat itu bisa buat berangkatkan 35 orang ke Bali PP, saudara. Itu tiket, belum biaya KKR atau biaya di sana-sana. Itu bisa berangkatin 35 orang PP ke Bali. Bisa makan nasi campur pulang lagi gitu. Tiket kami berempat. Kalau saudara nanya, Leo gimana caranya? Saya cuma memutuskan untuk Tuhan, saya mau jalan. Kenapa? Karena buat saya jiwa-jiwa dan orang-orang yang ketemu Tuhan itu adalah area kemuliaan. Itu adalah goal Tuhan, dan saya juga rindu di sana. Saya mau dipakai Tuhan. Dan setiap kali langkah, tiap hari lepas hari, entah hari itu Tuhan suruh nyembah, suruh puasa, suruh diem, suruh rendah hati. Saya ikutin aja satu demi satu. Sampai jembatannya kebangun. Dan tahu semua bermunculan kerja dan terjawab. Mari pulang dari tempat ini, bangunlah jembatan saudara. Supaya saudara dan saya bisa nyebrang dari pelataran, nyebrang ke tempat kudus. Dari 3 juta nyebrang ke 30, nyebrang ke 50, ke 100 atau berapapun jumlahnya.
Dari saudara sebatang kara, hidupmu cuman mikirin dirimu sendiri, sampai kau punya 50, 100, 1000 orang untuk saudara muridkan. Nyebranglah saudara. Adakanlah perjalanan dengan Tuhan seperti para faith champions ini. Semua tutup dengan seperti ini. Saudara, saya pengen kasih saudara contoh satu orang yang paling sayang, saudara pasti tahu kisahnya. Saudara Nuh di hidupnya, sampai hari itu Tuhan mengucapkan perjanjian dan sumpah. Saya pengen saudara membayangkan seperti ini. Saya boleh minta pemusik semua siap. Setelah sekian puluh, sekian ratus hari, bencana dan mulai kapal yang dia naiki mulai karam di puncak Gunung Ararat itu. Saudara bisa bayangkan begitu dia keluar dari kapal, saudara bisa bayangkan semua kekacauan yang ada di dunia. Saudara bisa bayangkan mayat di mana-mana. Halo? Saudara bisa bayangkan yang tadinya putih jadi merah, jadi hitam, jadi yang tadinya hitam jadi hijau. Boleh ditarik di hidup saudara masing-masing. Saudara bisa bayangkan nanti semua yang di dalam hidupmu berantakan mengerikan. Yang tadinya baik jadi gak baik. Yang tadinya tersambung jadi gak tersambung. Yang tadinya saudara gak pernah berurusan dengan dosa itu jadi dosa harian baru saudara hari ini. Saudara bisa bayangkan perasaan Nuh waktu keluar dari kapal. Tuhan, aku harus start dari mana? Yang keren dari orang ini adalah yang dia bangun pertama begitu dia lihat semua kekacauan di hati, di batin, dengan bau, dengan pohon yang patah, gunung yang geser, semua yang berantakan baik secara bumi, entah nyawa, entah apapun keadaan mayat yang hari itu yang ada. Orang-orang para champions of faith, satu hal yang mereka lakukan, mereka akan atur batu dan mereka akan bangun mesbah. Dan waktu akhirnya Nuh naikkan mesbah, naikkan penyembahan, tahu-tahu Tuhan berkata, dia tarik garis warna-warni, dia tarik busur pelangi, dan dia berkata, hari ini aku bersumpah. Di tengah semua kekacauan, kalau saudara bisa naikkan sesuatu yang wangi di hadapan Tuhan. Sesuatu yang kadang akan memotong daging, sesuatu yang kadang akan berlawanan dengan otak dan hitungan gitu. Waktu dia cium bau yang wangi, lalu Tuhan akan menarik sebuah busur panah. Dan dia berkata, aku bersumpah. Saya gak tahu area apa yang saudara harus nyebrang. Menurut saya kita semua harus nyebrang ke area yang lebih mulia, jauh lebih baik. Khususnya untuk bangsa ini adalah area di mana dari penggenapan dari semua janji dan firman Tuhan. Masalahnya jembatan itu cuma terbangun waktu saudara memutuskan jalan dengan Tuhan dan bahkan berdiri di celah yang harusnya gak bisa diinjek. Tapi saudara bisa berdiri di situ. Ada contohnya kok, banyak kok. Saya mau ajak saudara, kita akan sembah Tuhan. Ini akan kita lakukan. Saudara jeritlah di hadapan Tuhan sambil berkata, Tuhan, di darahku ini ada darahmu. Bukankah aku ini juga keturunan Abraham? Kalau syarat keturunan Abraham adalah di awalnya adalah sunat secara fisik yang berlaku untuk pria. Tapi di perjanjian baru juga ada sunat hati. Bersyukurlah saudara yang mengalami dua-duanya, baik sunat daging maupun sunat hati. Bukan berarti saudara yang perempuan ada sunat daging seperti yang dilakukan oleh para pria. Kadang daging yang lain ada yang potong. Bukankah dengan perjanjian sama, saudara dan saya bisa berkata, Tuhan, aku ini juga percaya Engkau.
Boleh enggak Tuhan, anak tangga yang dibangun oleh Abraham, oleh Daud, bahkan anak tangga yang dibangun oleh darah-Mu, dan juga anak tangga yang sudah dimulai oleh Allah Bapa dari awal aku diciptakan, yaitu anak tangga itu boleh aku naik supaya aku bisa nyebrang bersama keluargaku, bersama bangsaku. Amin. Masing-masing tutup Alkitab saudara, mari datang di hadapan Tuhan. Kiara lapa kata kaya sakata rapa kaya sege.